Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Asri yang terhormat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Hakikat Paragraf dan Pengembangan Paragraf. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Dimulai dari saya, Tiara Azahra. Kemudian ada Dahlia Daud, Fahra Nurdiasari, Rati, dan Ismianti. Baik, untuk pembahasan pertama tentang hakikat paragraf akan disampaikan oleh rekan kami Dahlia Daud. Kepada Dahlia Daud, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dahlia Daud. Di sini saya akan menjelaskan hakikat dan pengertian paragraf. Hakikat paragraf. Sebagai suatu entitas, paragraf ini memiliki hakikat. Pada paragraf terdapat sesuatu yang merupakan penanda sebagai sebuah paragraf. Sesuatu yang bersangkutan merupakan hal yang mengeksiskan satuan yang bersangkutan sebagai paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan unit buah pikiran untuk mendukung pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Menurut Wiyanto, tahun 2012, nomor 96. Selanjutnya, saya persilahkan ke teman kelompok saya, Ismianti. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca dengan isinya, yang mengemukakan suatu pendapat yang diyakini. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek tersebut. Tujuannya adalah untuk merasakan sendiri dari semua yang ditulis oleh penulis. Objek tersebut dapat berupa orang, benda, atau tempat. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang tulisannya memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasan. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Pengembangan paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah, yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Selanjutnya, jenis pengembangan paragraf yang terbagi atas 9, yaitu pengembangan alamiah, pengembangan klimaks dan antiklimaks, pengembangan perbandingan dan pertentangan, pengembangan analogi, pengembangan contoh-contoh, pengembangan akibat sebab akibat, pengembangan definisi luas, pengembangan klasifikasi, dan pengembangan umum khusus umum. Syarat pengembangan paragraf. Kesatuan. Yang dimaksud kesatuan ialah paragraf harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan bila unsur-unsurnya bersama-sama bergerak menunjang sebuah maksud tunggal atau gagasan utamanya. Koherensi. Sebuah paragraf bukanlah sebuah tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi kalimat-kalimat itu dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Dengan demikian, diperlukan urutan pemikiran yang
koheren, terpadu, sehingga tidak terdapat loncakan pemikiran yang membingungkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.